makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri, makan tanpa basmalah, meniup makanan hingga makan yang berlebihan sudah menjadi pemandangan umum yang sering kita jumpai. Meski tampak sepele, namun sebagai seorang muslim, kita hendaknya menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lalu, apa saja adab makan dan minum yang diajarkan oleh Islam? Ya, ada 5 adab makan dan minum sesuai anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Pengucapan basmalah sebelum makan dan minum ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW karena merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Berdasarkan buku Mukjizat Makanan dan Minuman kesukaan Rasulullah SAW yang disusun oleh Muhammad Syahrawi Yazid, dalam sebuah riwayat Abu Hafs Umar bin Abu Salamah berkata, "Ketika aku berada dalam bimbingan Rasulullah SAW, pernah suatu kali tanganku bergerak di atas piring ke segala arah, hingga Rasulullah pun berkata kepadaku, 'Wahai anak laki-laki, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu.'" Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Adab makan dan minum menggunakan tangan kanan mungkin sudah umum diketahui, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang adab makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW dikenal suka melakukan aktivitas apapun dengan tangan kanan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Yang ketiga yaitu tidak sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah menyebut perbuatan makan sambil berdiri sebagai perbuatan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika makan sambil berdiri, maka itu lebih buruk dan keji." Hadis riwayat Muslim. Larangan makan dan minum sambil berdiri bukan tanpa alasan. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya selain etika sopan santun. Makan dan minum sambil berdiri mengakibatkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga mengakibatkan sel-sel yang ada di kerongkongan mengalami iritasi. Yang keempat yaitu tidak meniup makanan ataupun minuman yang masih panas. Alasannya karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Setelah dilakukan beberapa kali penelitian ilmiah, udara yang dihembuskan ataupun ditiupkan merupakan udara yang kotor dan banyak mengandung zat karbon dioksida. Akibatnya, makanan bisa terpapar bakteri Helicobacter pylori yang menyebar melalui pernafasan. Bakteri ini dapat menyebabkan peradangan lapisan lambung yang berakhir menjadi tukak lambung. Yang kelima yaitu tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Sikap berlebihan tidak akan membawa hal positif, melainkan hal negatif dan dapat merugikan, termasuk dalam kegiatan makan ataupun minum. Islam mengatur tata cara makan dan minum, termasuk anjuran agar tidak makan dan minum secara berlebihan. Bahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Rasulullah SAW juga menjelaskan terkait hal ini dalam salah satu sabdanya yang berbunyi, "Jauhilah olehmu mengisi perut dengan penuh terhadap makanan dan minuman, sebab mengisi perut dengan penuh bisa membahayakan tubuh dan menyebabkan malas sholat." Hadis riwayat Bukhari. Adab makan dan minum seorang muslim sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hal ini bukan untuk mengekang kaum muslimin dan muslimat, melainkan menjadi bukti betapa agama ini sangat memperhatikan kehidupan umatnya, agar kehidupannya lebih baik dan penuh dengan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.